Anda masih di Ayu Sore pemirsa, Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Apa yang akan terjadi jika Saka Tatal memenangkan sidang PK? Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Salah satunya, bisa saja ini bukan pembunuhan. Nah, kalau bukan pembunuhan berencana, ya efeknya kepada tindak pidananya. Kalau efek pada tindak pidana, berarti tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana. Siapa pelakunya? Itu semua pelaku dalam delik penyertaan itu berarti tidak mungkin terjadi itu. Karena akibatnya, objeknya itu ternyata bukan disebabkan karena pembunuhan berencana. Gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti efek pada semuanya. Dan yang kedua adalah juga pada pemohon PK Saka Tatal. Di sisi lain, penasihat Kapolri Arianto Sutardi mengatakan, jika PK dimenangkan, maka hal ini akan berpengaruh pada nasib 7 terpidana lainnya di kasus Vina dan Eki. Tapi seandainya di dalam PK itu diputuskan bahwa ternyata putusan yang dulu itu tidak benar mengatakan itu adanya pembunuhan berencana, dan dengan demikian maka si Saka ini tidak mungkin dong, kalau tidak ada kasusnya kan nggak mungkin ada tersangkanya kan gitu. Nah itu bisa jadi nanti yang lain juga ikut terikut gitu. Sebelumnya Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Akankah nama baik Saka Tatal pulih melalui peninjauan kembali ini? Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan saksi ahli kedokteran forensik di sidang PK Saka Tatal bahwa meninggalnya Vina dan Eki akibat hubungan permukaan benda yang menekan tulang korban menimbulkan spekulasi. Pengacara Saka Tatal meyakini analisa tersebut semakin menegaskan peristiwa ini merupakan kecelakaan tunggal. Geser. Artinya pada lengan ini telah terjadi suatu hubungan antara suatu permukaan benda yang menggeser. Kemungkinan ini ada luka tekan dan ada luka geser juga pada daerah rahang bawah, kemungkinan pada rahang atas juga. Ini bukti ya. Pernyataan ahli kedokteran forensik Budi Suhendar ini mengundang banyak spekulasi terkait penyebab kematian Vina dan Eki 2016 lalu. Pernyataannya di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal dinilai Farhad Abbas semakin meyakinkan bahwa kasus ini merupakan kecelakaan tunggal. Yang kita lihat awal itu adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi bukan pembunuhan, pemerkosaan yang disidik kemudian kita karang-karang lalu lintas. Memang dari awal itu adalah penyidikan lalu lintas. Kecelakaan tunggal gitu. Jadi kalau mau dibelokkan oleh penyidik saat itu, ya jelas. Kenapa? Karena lokusnya itu terkesan tidak nyambung dengan cerita. Namun kuasa hukum ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, tetap meyakini kasus ini pembunuhan berencana dan menyampaikan menghargai semua proses upaya hukum yang dilakukan pihak lain. Akan tetapi akan menindak tegas pihak yang menyudutkan Ibtu Rudiana di kasus ini. Tetapi kita melaporkan yang tendensinya itu mengarah langsung dan menuduh kepada klien kita seperti yang disampaikan oleh saksi Dede, Liga Akbar dan lain-lain. Nah, kalau ditanya bagaimana pandangan kita terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan penasihat hukum Saka Tatal, kita menghormati itu karena itu merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dan kita tidak boleh melarang orang melakukan upaya-upaya hukum. Siapapun itu, kalaupun ada yang perbuatan yang tidak benar ataupun tidak baik, silakan laporkan polisi, silakan laporkan kode etik juga kalau memang itu tidak benar. Sebenarnya, apakah kasus Vina dan Eki tetap merupakan pembunuhan atau justru kecelakaan? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Edwin.
Selamat sore, Bray. Ya, Pak Edwin, ini kan bola panas sekarang ada di Mahkamah Agung. Sejauh ini Anda melihatnya peluangnya di Mahkamah Agung seperti apa, Pak? Ya, seperti harapan kami ya, Mahkamah Agung kami akan mengabulkan permohonan PK dari Saka Tatal karena memang berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan, novum, saksi, dan ahli, nyatanya memang peristiwa yang terjadi itu adalah kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah disimpulkan oleh polisi yang datang ke TKP pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi termasuk juga kalau merujuk pada ahli Pak Prof. Dr. Muzakir dan ahli Dr. Forensik Kudus Hendar yang Dr. Muzakir menekankan pada peristiwa pembunuhan yang harus menjadi rujukan adalah hasil visum. Ya. Apakah hasil visum itu menunjukkan itu atau tidak. Nah, dari penjelasan itu kemudian dipertegas oleh Dr. Forensik Kudus Hendar. Dengan luka-luka yang ada di tubuh Eki dan Vina, luka-luka itu dapat disimpulkan merupakan luka dari kecelakaan. Ya. Jadi, Mas Bre, luka dari kecelakaan dan luka akibat tindakan penganiayaan itu menimbulkan dampak yang berbeda. Ya, kalau luka akibat penganiayaan, maka akan ada lebam luar, baik karena alat itu, alat tangan, kayu atau batu atau apapun itu menyentuh kulit. Ya. Gitu loh. Berbeda dengan luka patah misalnya karena kecelakaan lalu lintas, gitu loh. Nah, itu dia apa luka luar lebamnya itu tidak begitu dominan. Ya. Itu yang kemarin dijelaskan juga oleh Dr. Kudus Hendar. Di sisi lain, sekalipun Saka Tatal ini hanya divonis atas pasal pembunuhan berencana 340, namun kami juga menyinggung soal spekulasi terkait dengan pemerkosaan. Ya. Nah, ini sebenarnya jauh lebih penting buat 7 terpidana lainnya. Ya. Gitu loh. Nah, jadi ini Pak kalau Edwin, dari soal itu juga yang tuduhan soal pemerkosaan itu lebih pada spekulasi dibanding dengan fakta karena tidak ada bukti-bukti fisik ya yang menunjukkan terjadi peristiwa itu. Ya. Termasuk kalau kita lihat dari pakaian Vina itu masih lengkap. Ya, agak aneh kalau kemudian pakaian korban pemerkosaan masih lengkap dan tidak ada lebam di bagian paha atau tangan yang biasanya digunakan untuk perempuan mempertahankan dirinya. Ya. Ya. Termasuk juga tidak ada lebam di muka karena biasanya dilakukan penamparan atau pemukulan oleh pelaku. Begitu, Mas Bri. Ya, Pak Edwin, ini kan yang juga menarik yang kemarin di persidangan dengan Profesor Muzakir sebagai saksi ahli menyatakan ada jebakan Batman yang dikenakan kepada Saka Tatal karena Saka Tatal ini adalah bukan pelaku utama, kemudian disidangkan pertama kali, baru kemudian terpidana lain ini disidangkan. Nah, ini saya melihat ada yang berulang lagi nih, Pak. Saat ini yang mengajukan PK terlebih dahulu adalah bukan pelaku utama dalam tanda kutip. Kemudian apakah ini juga akan berdampak pada nanti terpidana lainnya? Anda melihatnya seperti apa, Pak Edwin? Oh, tidak ada pengaruhnya. Karena kan memang secara perkaranya Saka Tatal memang diproses lebih dahulu. Bahkan memori Saka Tatal ini bila dikabulkan oleh Mahkamah Agung ya insya Allah, maka akan menjadi karpet merah bagi 7 terpidana lainnya untuk bebas. Begitu, Mas Bri. Oke, justru malah memberikan... memberikan... yang dimaksud dengan ahli Prof. Muzakir tentang jebakan Batman itu, karena Saka Tatal adalah anak, jika itu ya, anak yang dikenakan pasal utamanya 340, pembunuhan berencana, dan dia terlibat sebagai penyertaan 55. Ya, dia bukan pelaku utama. Tetapi dengan diperiksa, diadilinya lebih dahulu Saka Tatal, ya, maka itu seolah menempatkan Saka Tatal sebagai pelaku utama. Ya. Sehingga segala pembuktian dari dakwaan Saka Tatal itu kemudian menjadi bahan untuk mempidana 7 terpidana lainnya. Ya. Padahal seharusnya yang dewasa dulu diadili baru yang anak. Demikian maksudnya jebakan Batman. Baik,
Betul. Dan memang dari awal pihak Anda yakin bahwa kasus ini adalah kecelakaan, tapi pihak Ibtu Rudiana ini tetap yakin bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Kita tahan dulu Pak komentarnya, kita simak informasi berikutnya terlebih dahulu Pak. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, kemudian saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talu, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu loh. Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari si Aib, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Hafal orangnya? Ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2, jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Yeah. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Yeah. Dan datanglah kami ke sana. Kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, beberapa kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SK. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya kami untuk apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Karena itu katanya disiksa, digoreng atau apa? Saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto Pak. Ada dokumentasinya. Bukan para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa. Ya, Pak Edwin, barusan kita mendengarkan Ibtu Rudiana bilang secara rinci bahwa ini adalah pembunuhan dan ada penganiayaan dari para pelaku. Tadi ada sebut bahwa dari hasil visum, dari foto juga menunjukkan bahwa memang sebenarnya adalah kecelakaan tunggal. Komentar Anda, Pak Edwin? Ya. Jadi gini Mas Bre, kalau kita merujuk saja kepada hasil visum dan forensik 2016, itu sebenarnya dokter forensiknya sudah menyimpulkan hal yang sama, bahwa trauma tumpul yang dialami oleh korban itu biasa terjadi pada korban laka lantas. Ya, termasuk juga tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Kesimpulan dokter 2016 juga menyatakan tidak ada luka akibat benda tajam. Ya, yang jadi problem Mas Bre bahwa proses penyidikan sampai dengan perkara ini diputus itu mengabaikan bukti saintifik yang diberikan oleh dokter forensik dan yang melakukan ekshumasi ketika itu. Jadi karena mungkin hasil dari dokter forensik itu tidak sesuai dengan harapan. Ya. Jadi Mas Bre harus diingat dari sejak laporan Pak Rudiana sudah menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Ini berlanjut sampai dengan proses di penyidikan. Berlanjut ketika di dakwaan, begitu juga ceritanya. Ya, sampai kemudian sekalipun sudah dibantah oleh dokter forensik dan hasil visumnya, tetapi ajaibnya pertimbangan hakim juga masih kembali kepada sebagaimana cerita Rudiana bahwa terjadi peristiwa kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Jadi ini memang dipaksakan Mas Bre, dari proses penyidikan saya putuskan memang dipaksakan dan tidak ada bukti yang bisa mendukung terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Baik. Gitu Mas Bre. Baik, sekali lagi ini kan dokternya juga tidak menyimpulkan ada pemerkosaan ya. Ya, kemarin juga kan pembicaraan ataupun dialog dari rekan kami bersama dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana, mereka sudah mengantongi 24 bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah perkara pembunuhan. Kemudian dibilang ya udah ini kan sudah diputuskan secara inkrah seperti itu, Pak Edwin. Dan saya mau membahas terkait dengan pelaporan nih Pak, pelaporan yang ditujukan kepada Deddy Mulyadi dan Dede oleh pihak Ibtu Rudiana. Sejauh ini bagaimana pihak Saka Tatal menanggapinya Pak? Ya, itu hak buat si pelapor ya, hak buat si pelapor. Tetapi ada juga penjelasan
dari Dr. Muzakir yang menarik ketika menjadi ahli di persidangan Saka Tatal. Ya. Jadi kalau misalnya buat seorang seperti Liga Akbar yang sudah mencabut keterangannya di persidangan ketika PK itu, ya, ini sebagai contoh ya. Termasuk kan juga Pak Deddy Mulyadi kan sudah dihadirkan sebagai saksi ya di persidangan. Ya. Kalau menurut Dr. Muzakir, hal itu menjadi pembenar dari apa yang mereka sampaikan di persidangan hari ini. Jadi atas dasar itu tidak boleh ada perkara pidana bagi mereka, gitu loh. Nah sayangnya kan kemarin Dedek tidak datang ya. Kalau dia datang, sebenarnya itu menggenapkan apa yang disampaikan Dedek di ruang publik dengan disampaikan di dalam pengadilan. Sebagaimana Prof. Muzakir sampaikan bahwa keterangan yang disampaikan di pengadilan itu cukup untuk menyatakan pencabutan penarikan dari keterangan lamanya. Begitu, Mas Bray. Baik. Kita harapkan Pak Edwin di MA nanti bisa diputuskan seadil-adilnya dan juga semua terpidana maupun Saka Tatal juga bisa mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak Edwin Partogi, kuasa hukum Saka Tatal, telah bergabung bersama kami di Aingi Sore. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menyebut Saka Tatal adalah korban jebakan Batman. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir yang dihadirkan dalam sidang. Hari ini kita simpulkan bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakan ya, bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Saka Tatal disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya satu kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara Saka Tatal. Terlalu gegabah karena menyidangkan dan menangkap duluan Saka Tatal.